Jadi saya kira memang tidak perlulah ada perdebatan. Itu pilihan saya. Ya takutlah, saya takutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya doakan semuanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan juga yang lebih hakiki nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Saya ingin menegaskan bahwa saya bikin konten mengkritik banyak orang, tetapi saya tidak pernah berminat untuk berdebat dengan orang-orang yang saya kritik. Karena orang-orang yang saya kritik itu adalah orang-orang Islam semua. Dan Nabi tidak pernah berdebat dengan sesama orang Islam. Nabi pernah berdebat justru dengan orang-orang Nasrani. Jadi saya tidak mau melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hal ini, yaitu berdebat. Saya tidak bicara hukum berdebat, tetapi saya mempunyai sikap saja bahwa saya tidak akan berdebat. Misalnya dengan guru gembul atau dengan siapa, ya cukuplah menjadi konten dikritik dengan konten. Tidak perlu ada debat. Kecuali memang mungkin harus dan sangat penting, insya Allah saya siap. Tetapi kalau yang mau diperdebatkan adalah masalah agama, maka mari kita punya standar saja. Standar yang kelas nomor 2 misalnya, yaitu kita tidak boleh berbicara opini pribadi, harus menyampaikan literasinya, dan literasi itu harus berbahasa Arab. Ketika kita menyampaikan satu teks bahasa Arab, kita bacakan, tidak boleh kita terjemahkan. Jadi silahkan difahami lalu dibantah. Nah, itu standar berdebatnya. Ya kalau mau pakai yang paling tinggi, justru ya sudah tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Semuanya pakai bahasa Arab. Tetapi itu hal-hal yang memang keilmuan Islam, bukan opini. Kalau bicara opini, saya kira tidak akan pernah selesai kita berdebat. Karena sebetulnya orang berdebat itu, dari zaman dulu juga, kalau tradisi ulama itu berdebat itu tentang memahami teks, tentang menyimpulkan hukum, bukan tentang opini. Bukan tentang wacana menurut saya begini, enggak. Tetapi mesti bagaimana memahami hadis ini, bagaimana memahami ayat ini, kenapa dipahami begini, kenapa dipahami begitu. Misalnya walaupun tidak ada head to head perdebatan, ketika ashab Syafi'i itu membela pendapat madhab Imam Syafi'i, bahwasanya wamsahu biru'usikum itu artinya bukan berarti semua dibasuh. Mereka atau madhab lain itu membantah. Bagaimana dengan ayat dalam tayamum? Di mana di tayamum itu biwujuhikum. Biwujuhikum itu kan punya pakai ba juga. Kenapa di situ malah tayamum itu dibasuh seluruhnya? Bukan sebagian muka saja, padahal sama. Imsah bil al-wajhi atau imsah bi ar-ro'si. Seharusnya kalau memang karena menggunakan ba itu artinya malah setengah atau tidak mesti semua, maka dalam tayamum pun harus begitu. Dijawab lagi oleh madhab Syafi'i, oleh ashab madhab Syafi'i. Karena tayamum itu bukan asal. Tayamum itu adalah badlun atau pengganti. Wal badlu tabi'un lil mabduli atau lil mubdal. Sementara pengganti itu yang mesti ikut apa yang digantikan. Bagaimana status muka dalam wudhu yang digantikan oleh tayamum? Ya dibasuh semua. Maka tayamum pun walaupun diusap ya mesti semua. Jadi pendekatannya berbeda. Ini perdebatan. Bukan wacana tetapi ittila bil adillah, ittila bin nas memperhatikan kandungan nas, memperhatikan kandungan teks, itu baru seru berdebat seperti itu. Kalau berdebat menurut saya, ya mau berdebat apa kan begitu. Jadi saya kira memang tidak perlulah ada perdebatan. Itu pilihan saya. Ya takutlah, saya takutlah.
Untuk apa juga berdebat ya? Kalau misalnya ada yang lain mau berdebat, ya saya support. Ya. Setidaknya biar ada varian lain gitu ya. Biar tidak hanya saling mengkritik di konten, tetapi ada yang real langsung berdiskusi atau bagaimana kan begitu. Kadang-kadang kan di YouTube ini sesuatu itu menjadi wacana di bagian masing-masing gitu. Misalnya kasus pesulap merah dengan Gus Udin itu kan sampai sekarang ya ramai saja pembuktian ketemu saja tidak pernah. Jadi misal ada YouTuber Aswaja dengan YouTuber Wahabi saling bersitegang di YouTube dan tidak pernah ada perdebatan yang real, ya sudah biasa begitu ya, di YouTube juga begitu ya. Saya tidak mau bilang siapa yang tidak mau atau bagaimana. Pokoknya memang sudah min lawazimil umur ya, hal-hal yang biasa terjadi seperti itu. Jadi ya silahkan saja ya. Saya melihat justru kalau lagi dipertanyakan apa sih manfaatnya YouTuber Aswaja, ya. Toh yang nonton itu yang suka Aswaja, yang tidak suka Wahabi. Begitu juga yang nonton YouTuber Wahabi itu ya, yang suka Wahabi, yang tidak suka Aswaja. Jadi seperti pasar saja, ya. Seperti pasar saja. Mau beli paku ke toko material, mau beli tepung, gula ke toko sembako, begitu saja di YouTube itu. Ya walaupun tidak ada survei tetapi seperti itu. Kalaupun ada orang Wahabi nonton channelnya Aswaja ya paling komentar caci maki, bantah-bantah. Sebaliknya kalau ada orang-orang yang mungkin tidak suka Wahabi nonton kontennya Wahabi ya komentar kasar, bantah-bantah, begitu aja. Tetapi tetap saja ya, mesti ada manfaatnya. Apa sih manfaat paling sederhana ya? Karena ada sebagian dari kita itu mungkin yang merasa sudah nyaman dengan Aswaja, lalu ada bisikan-bisikan yang mengajak untuk ikut dakwah sunnah atau ikut apa. Atau bahkan ada keluarga kita, saudara kita atau apa yang mulai bahasa kasarnya terpapar ya. Ya daripada terjangkit, kalau terjangkit kan penyakit. Kalau terpapar ini tertimpalah pahaman seperti itu sehingga mulailah menyalah-nyalahkan. Ada yang meninggal, dia mulailah teriak-teriak jangan ditahlilkan. Ini kan ada polemik ya. Itu kan tidak bisa diatasi dengan kekerasan ya. Tetapi harus bil hujjah al-ilmiyah ya. Hujjah al-balighah, hujjah yang kokoh ya. Maka kalau tidak punya hujjahnya ya tinggal diputarkan kontennya ini ya. Apalagi konten-konten Aswaja itu kan rata-rata ya, mungkin selain saya ya, sangat rutin menyebut kitabnya apa ya. Teks Arabnya bagaimana, itu mesti ada manfaatnya ya. Mesti ada manfaatnya. Lalu bagaimana dengan kata-kata yang kotor? Ya pakai prinsip umum saja. Hud ma sofa wada ma kadaro. Ambil yang jernih-jernih saja. Yang keruh tinggalkan. Kamu kalau ada durian kan nggak dimakan sama biji-bijinya, nggak dimakan sama kulit-kulitnya. Yang kamu makan kan cuman daging yang melapisi kulitnya itu, yang melapisi bijinya itu. Lebih banyak yang dibuang. Ya. Itu kalau durian ya. Ya kalau anggur tetap saja anggur kan dimakan, tangkainya nggak dimakan, ya tetap ada yang dibuang. Artinya memang di dunia ini seperti itu. Maka kalau ada misalnya YouTuber yang kasar bahasanya ya termasuk saya memaki-maki, membodoh-bodohkan orang apa, jangan diambil itunya. Ambil di mana dia kalamuhu yuwafiqu as-shawab, sesuai dengan kebenaran ya. Ada dasarnya minimal. Kita tidak tahu kebenaran itu kan hanya Allah yang tahu. Jadi setidaknya kita punya tolak ukur minimal lah. Orang ini ngomong ada dasarnya, sudah cukup seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau kamu mau bicara kebenaran yang hakiki, ya wallahu yahkumu bainana ya. Yaumal qiyamati fima kunna fihi nakhtalif. Nantilah di hadapan Allah kita yang tahu. Kita akan tahu kita berselisih tentang apa dan bagaimana vonis yang benar ya. Karena kita di dunia ini kebenaran kita ya, itu batasnya masih zon ya. Orang sholat aja dia tidak tahu pasti itu sah, tetapi hanya zon menyangka kuat kalau sholat kita itu sah, dan itu penting. Kamu kalau sholat kamu tidak menyangka sholat kamu sah, malah tidak sah sholat kamu. Ya, kamu sholat sudah selesai, terus kamu tidak yakin sholat saya tadi tidak sah, saya tadi kurang rukun, langsung tidak sah sholat kamu. Ya. Kenapa? Karena kamu tidak yakin. Ya. Keyakinan itu apa namanya itu azon itu muktabar dipakai di dalam ibadah seperti itu ya. Artinya ada dua hal ya, nafsul amri dan dzannu al mukallafi ya. Ya memang harus sesuai sah ya.
Dan juga kamu harus menyangka itu sah. Begitu ya, begitu. Toh di dunia ini memang batasan kita, Ton. Kalau mengetahui secara pasti itu sangat jarang. Jadi tetaplah berkonten ya. Yang wahabi berkonten silakan, yang youtuber aswaja berkonten. Cuma saran saya mungkin kita harus sedikit banyak lebih memperhatikan ada nggak metode yang lain selain kita terus menyerang ya, atau selain kita terus menarasikan narasi-narasi yang panas. Mungkin ya. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna ya. 9 itu masih ada di atasnya, yaitu 10. 10 pun terus masih ada yang di atasnya, 11 terus tarik formulasi-formulasi terbaik. Setidaknya ini masuk kepada hadis Nabi ya, bahwa Allah mencintai hambanya itu ketika mengerjakan sesuatu itu atqonah. Atqonah itu kalau bahasa Indonesia kan tekun. Kalau secara bahasa gampangnya, artinya itu melakukan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, bikin konten sebaik mungkin ya. Dipertimbangkan dulu apa yang terlalu menyakitkan dikurangi, apa yang terlalu memojokkan dikurangi. Ya, itu kalau menganggap itu jalan yang lebih baik. Tetapi kalau memang harus lebih tajam, maka mana yang kurang tajam tambah pertajam ya. Itu ijtihad saja ya, ijtihad. Siapa tahu berpikirnya bahwa ini tahdzir, ini tambih, harus tasydid, harus wow, harus tegas ya. Ketika menelanjangi seseorang harus begitu tajam. Karena tahdziron linnas, mencegah manusia, memperingatkan manusia agar tidak mengikuti orang itu. Setidaknya itu mengambil filosofi dari ilmu jarah wa ta'dil. Ketika seseorang diklaim sebegitu buruknya oleh ulama yang lain, bukan atas dasar kebencian, tetapi mengingatkan manusia agar orang ini jangan diikuti hadisnya. Misalnya bahkan parah itu kadang-kadang su'ul hifdi, hafalannya buruk ya, majhul, tidak diketahui ya, majhul ya, atau kadzab, pendusta, waddo, pemalsu hadis, bahkan dajjal ada ya. Ulama hadis itu ketika mencap ulama lain itu ada yang mencapnya dajjal ya. Ya itu bukan atas nama kebencian ya, tetapi menjaga marwah dari hadis di atas menjaga marwah personal tersebut. Karena ada falsafah ulama itu, hifdul ilmi muqaddamun ala hifdil alimi. Menjaga ilmu itu lebih diutamakan daripada menjaga orang alim ya. Jadi kalau ada orang alim, kalau memang harus dicarahkan dengan cara seperti ya disalahkan ya silahkan ya. Toh pada akhirnya kita faham bahwa kullu ma kharaja minna fahuwa lana au alaina. Apa yang kita ucapkan itu bisa jadi itu berbuah baik untuk kita, bisa jadi juga berbuah buruk ya. Allahumma hadina ahdas sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.